Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya sepele, tapi wah penting banget kalau lagi kepepet. Kali ini kita bakal ngupas tuntas SOP darurat. Gimana caranya bersuci kalau amit-amit nggak ada air sama sekali. Coba bayangin deh, kamu lagi asyik camping atau naik gunung, nikmatin pemandangan jauh dari peradaban, tiba-tiba perut mules. Nah, panggilan alam yang satu ini kan nggak bisa ditunda-tunda. Kamu cek botol minum, tinggal seteguk buat minum. Lihat kanan kiri, boro-boro ada sungai atau mata air. Kering kerontang. Nah, panik kan? Terus gimana dong? Eits, tenang dulu, ada solusinya loh. Dan ini solusi yang keren banget dari zaman dulu. Namanya istijmar. Mungkin kedengarannya asing tapi percayalah, ini life hack yang super berguna. Istijmar itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh cara kita bersuci atau bersih-bersih setelah buang air, tapi pakai benda padat yang bersih. Contohnya batu, pas air lagi nggak ada sama sekali. Tujuannya ya biar tetap bersih maksimal walau kondisinya darurat. Tapi, eits, nggak bisa asal-asalan juga. Ada aturan mainnya, semacam SOP lah, biar bersihnya beneran pol dan sah. Yuk kita lihat apa aja 8 aturannya. Nah, ini penting banget ya. Nggak bisa tuh asal comot batu di jalan terus langsung pakai. Ada 8 syarat, 8 SOP yang wajib banget kita ikutin. Yuk kita bedah satu persatu biar paham. Oke, aturan 1 dan 2 ini soal persiapan alat tempurnya. Pertama, benda yang dipakai misalnya batu harus suci. Ya iyalah, masa mau bersih-bersih pakai yang kotor. Logis kan? Kedua, kita perlu 3 batu. Atau kalau nemunya satu batu gede, bisa pakai 3 sisinya yang beda. Biar setiap usapan itu pakai permukaan yang baru dan bersih. Lanjut, aturan 3 dan 4. Ini soal kondisi si najisnya nih. Aturan ketiga, prosesnya harus sampai wujud najisnya benar-benar hilang. Nah, yang paling krusial, aturan keempat, ini cuma berlaku kalau najisnya masih basah. Kalau udah keburu kering, sorry, cara ini udah nggak bisa dipakai, harus pakai air. Berikutnya, aturan 5 dan 6 ini soal area. Jadi istijmar ini sah kalau najisnya nggak pindah-pindah atau meluber kemana-mana dari tempat asalnya. Kalau udah beleberan, ya nggak bisa. Terus areanya juga nggak boleh kecampur sama najis lain dari luar. Dan ini dia 2 aturan terakhir. Ketujuh, najisnya nggak boleh misah-misah atau nyiprat ke bagian tubuh lain. Dan yang kedelapan, ini unik banget. Jangan sampai kena air duluan. Maksudnya, kalau kamu udah mulai bersih-bersih pakai air, ya harus selesai pakai air. Nggak bisa dicampur-campur metodenya. Nah, sekarang kamu mungkin mikir, oke, ini ilmu survival di gunung, tapi relevansinya buat sekarang apa? Well, disinilah semuanya jadi menarik dan kepake banget. Coba tebak, semua 8 aturan yang kita bahas tadi itu berlaku persis sama buat tisu. Yap, bener banget. Saat kamu di toilet umum dan airnya mati, semua aturan soal batu tadi bisa langsung kamu terapin pas pakai tisu. Jadi ilmu ini kepake banget kan? Oke, setelah kita ngebahas teknisnya, sebetulnya inti dari semua ini apa sih? Filosofi di baliknya itu gimana? Intinya adalah istijmar ini semacam emergency mode. Ini bukan pengganti air, tapi ini adalah sebuah protokol darurat yang dirancang biar kita bisa tetap bersih semaksimal mungkin, bahkan di situasi yang paling susah sekalipun. Ini semua soal adaptasi tanpa nurunin standar kebersihan. Jadi, ingat kan skenario kita di awal tadi, lagi camping, terus panggilan alam, sekarang udah nggak bikin panik lagi kan? Kamu udah punya SOP daruratnya. Pertanyaannya sekarang, udah siap dong buat petualangan berikutnya?